pangkat pecahan atau bilangan akar, ya. Akar. Bisa Ya, lihat Bu. ya? Oke. Nah, jadi ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan ketong capai setelah mempelajari materi bilangan pangkat pecahan atau bilangan akar. Yang pertama adalah menjelaskan sifat-sifat bilangan rasional berpangkat atau bilangan pecahan, lalu menyatakan bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar, serta sebaliknya. Lalu yang kedua adalah menjelaskan bentuk akar, sifat-sifat bentuk akar, dan menyederhanakan bentuk akar. Jadi ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan ketemu capai. Bagaimana, bisa? Bisa, Bisa Bu. ikut toh? Bisa, Bu. Oke, ketemu lanjut. Nah, jadi untuk yang pertama, coba ketong lihat dulu tentang apa itu bilangan berpangkat pecahan. Nah, konsep dari bilangan pangkat pecahan atau bilangan bentuk akar, ini dia konsep yang ini, ya. Jadi, bilangan berpangkat pecahan itu adalah bilangan bilangan pokok, ya. Jadi dia bilangan pokok A itu adalah sebuah bilangan bulat yang pangkatnya itu adalah bilangan pecahan. Jadi kalau anak-anak bisa lihat kotak yang Ibu Guru kasih kotak hitam nih, ya. Ini bentuk dari sebuah bilangan pangkat pecahan. Jadi dia punya nilai, kalau pecahan M per N yang ini, maka dia punya nilai N-nya itu tidak boleh 0. Penyebutnya itu tidak boleh 0, ya. Nah, contoh dari bilangan berpangkat pecahan. Contohnya ada nih 1, 5 pangkat 1 per 2. B, negatif 12 pangkat 5 per 2. C, 25 pangkat 3 per 2. D, 10.000 pangkat 1/3. Jadi, kalau 5 pangkat 1/2, pecahan pangkat pecahannya adalah 1/2 toh? Berdua ya, Bu. Kalau bilangannya 25 pangkat 3 per 2, berarti dia pangkat pecahannya adalah pangkat pecahannya apa? Kalau yang ini 25 pangkat 3 per 2 nih yang ini. Pangkat pecahannya 3 per 2. ya 3 per 2. Dia pembilangan pokok berapa? 25. Oke, benar. Nah, sekarang ketong lihat. Jadi pangkat bilangan pangkat pecahan sudah jelas ya? Oke. Sekarang kalau Ibu Guru punya, sabar ya. Kalau Ibu Guru punya ini. 6 pangkat 3, sabar 6 pangkat 3 per 5. Enam pangkat 3 per 5 berarti bilangan pokok berapa? Bilangan pokok 6. 6. Ya. Bilangan pokok 6. Sedangkan pangkatnya 3 per 5. Ya, 3 per 5. Oke, jadi 6 adalah bilangan pokok, 3 per 5 ini adalah pangkat pecahannya. Nah, sekarang ketong balik. Ketong lihat konsep tentang bilangan bilangan bentuk akar. Nah, di sini dijelaskan bahwa bentuk-bentuk seperti akar 4, akar 25, akar 100, dan seterusnya itu bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena masing-masing ini akarnya kalau diakarkan itu hasilnya adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat 2. Jadi akar 4 hasilnya bilangan bulat 2, akar 25 hasilnya bilangan bulat 5, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, yang mana yang disebut dengan bilangan akar? Nah, ini contohnya nih, Ibu Guru ada bold nih.
akar 2, akar 3, akar 8, akar 12. Ini merupakan contoh bilangan akar. Karena apa? Karena hasil dari akar 2 itu bukan bilangan bulat. Ini, coba anak-anak perhatikan nih, Ibu Guru bold. Ini, akar 2 itu hasilnya adalah 1,4142. Ya, akar 3 hasilnya adalah 1,732. Akar 8 itu hasilnya 2,828. Artinya masing-masing memiliki hasil akar dalam bentuk bilangan desimal, ya. Bukan bilangan bulat utuh. Kalau bilangan bulat utuh kayak akar 4, akar 25, akar 100. Tapi kalau akar 2 itu bilangannya bilangan desimal. Maka ini masuk dalam kategori bilangan bentuk akar, ya. Akar. Ya. Iya, Bu. Oke, sekarang ketong lanjut ya. Jadi kenal mana itu bilangan pangkat pecahan toh? Sudah, Bu. Sudah? Nah, bilangan Bu. bentuk akar juga sudah. Ah, sekarang ketong masuk di sini. Coba anak-anak perhatikan bagian ketiga nih. Mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk bilangan akar, ya. Nah, ini Ibu Guru mau anak-anak perhatikan yang ini. A pangkat pecahan P per Q. Sudah? Ya. Kalau dirubah ke dalam bilangan bentuk akar, dia jadinya akar, ya, akar pangkat Q. Sudah? Dari A pangkat P. Ya. Ini. Jadi A pangkat P per Q dirubah ke bentuk akar, dia jadi akar pangkat Q dari A pangkat P. Ya. Nah, sebagai contoh di sini Ibu Guru ada kasih contoh nih. 6 pangkat pecahan 1 per 2. Kalau dirubah ke bilangan bentuk akar, ini ya. Kalau dirubah ke bentuk akar dia jadi akar pangkat 2 dari 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 atau akar 6. Sudah? Sudah, Bu. Bisa? Coba sekarang kalau Ibu Guru bikin soal begini. Nah, misalkan Ibu Guru punya 2, Ibu Guru punya 2 pangkat 3 per 2. Duh, ini sebagaimana nih, Kak? 2 pangkat 3 per 2. Kalau dirubah ke bentuk akar, dia jadinya bagaimana? 2 akar pangkat 23. Hah? Akar pangkat? 2. Di sini tulis 23. berapa di sini? Di sini tulis 2. berapa? 2. 2. Oke, 2. Terus di dalam akar? 22 pangkat 3. 2 pangkat 3. pangkat 3. 3. Oke. Sekarang kalau Ibu Guru punya soal lagi, misalkan 4 akar 4 akar 5 per 6. Kalau dirubah ke bentuk akar, dia jadi akar pangkat 4. Di sini berapa? Di sini berapa? 6. 6. Di sini 6. Oke, lalu di dalam akar? 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. 5. Oke. Bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau Ibu Guru punya akar pangkat 2 dari 7 pangkat 3. Coba. Kalau dirubah ke pangkat pecahan, dia jadi 7 pangkat 3 per 2. 7 pangkat 3 per 2. Oke, 3 per 2. Benar ya?
Terus kalau Ibu Guru punya akar pangkat 3 dari 8. Dia bagaimana? 8 8 pangkat 3. pangkat 3. Ah, salah. Di sini 8 sih pangkat berapa? 8 di sini pangkat berapa? 8 di sini. 8 pangkat? Pangkat? 1. Iya, pangkat 1. 1. Oh iya tuh. Nah, berarti pecahannya jadi 8 pangkat 8 pangkat 1 per 3. 3. Oke. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Sekarang katong lanjut. Kalau mau di screenshot. Tapi kalau saya juga ya penting supaya paham ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang katong lihat yang berikut tentang sifat. Ini tentang sifat-sifat operasi aljabar bilangan berpangkat. Bisa lihat kah? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Katong lanjut ya. Ya. Jadi ini sifat-sifat operasi aljabar pada bilangan berpangkat. Di sini coba anak-anak perhatikan untuk sifat A itu adalah sifat perkalian bentuk akar ya. Sifat perkalian bentuk akar ini sifatnya adalah akar dari AB. AB ini artinya A kali B ya. Sifat sama dengan akar A kali akar B ya. Nah, contoh. Jadi sifat pertama itu ini Guru hapus ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sifat pertama itu dia begini. Mulai dihapus kan. Sifat pertama, akar A dan dikalikan akar B itu dia sama dengan akar A kali akar B. Ya. Ya, contoh misalkan ada akar 20. Nah, katong mau pakai sifat 1 nih. Katong mau pakai sifat 1 ini untuk selesaikan akar 20. Nah, maka sebelum katong menyelesaikan akar 20 ini kan harus dipecah menjadi 2 bilangan yang dikalikan. Ini ya, 2 bilangan yang dikalikan sama dengan 20. Ya, sama dengan 20. Berarti harus ada faktor dari 20. Jadi 20 ini kalau katong faktorkan itu berapa kali berapa sama dengan 20 ya. Kira-kira berapa kali berapa 20? 10 kali 2. Oke, 1. 10 kali 2. Lalu yang kedua lagi 4. 5 kali 5. Oke, nah 5 kali 4. oke, sekarang Ibu Guru balik di contoh tadi. Nah, ini anak-anak perhatikan. Akar 20 di sini yang dipakai adalah 4 dan 5 atau akar 4 dengan 5. Kenapa tidak digunakan 10 dengan 2 ini ya? Kenapa sing pakai ini? Kenapa yang dipakai 4 dan 5? Karena coba anak-anak perhatikan. Kalau 10 nih, kalau katong akarkan akar 10 nilainya berapa? Ada keseng. 2 kali 5. 2 kali 5. Hah? 2 kali 5. 2 kali 5. Sedangkan kalau syarat akar, misalkan begini, misalkan akar 4, itu dia punya nilai itu 2, ya. Karena kalau 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kalau 10, ada ketidak bilangan yang sama dikalikan hasilnya 10? Tidak ada, berarti ini katong sing bisa pakai. Sekarang akar 2. Kalau katong akarkan 2, kira-kira berapa kali berapa 2? Bilangan yang sama dikalikan hasilnya 2, ada ke tidak? Tidak ada, berarti katong juga sing bisa pakai ini toh? Iya, Bu. Oh iya, betul.
maka yang bisa ketong pakai itu yang ini. Ya, yang ini. Karena apa? Karena kalau 4, perhatikan kalau 4 ini ketong akarkan. Maka dia hasil akar berapa? 2. 2. 2. 2 kali 2. Ya, karena 2 kali 2, 4. Toh? Iya, Bu. Betul ke, Ya, Seng? Bu. Nah, Betul, Bu. jadi mau pakai sifat 1 tuh dia punya persyaratan ada. Ya. Salah satu bilangannya harus memiliki hasil akar. Ya, jadi kayak jadi 20 ya, misalkan 20 nih. 20 ini itu hanya bisa pakai akar 4 kali akar 5. Ya. Karena kalau akar 4 ini hasilnya adalah 2. 2. Lalu akar 5 tinggal kasih turun saja. Nah, maka akar 20 itu dia punya bentuk yang lainnya adalah 2 akar 5. 5. Gitu. Jadi ada dia pun syarat, ya. Bisa paham ya? Bisa, Bu. Bisa. Bu Guru hapus ya, yang ini Bu Guru hapus ya. Iya, Bu. Bisa, Seng. Kalau kamu mau catat. Ibu Guru ambil pakai contoh lain. Katong pakai contoh lain. Sekarang kalau contoh berikut adalah akar 18. Nah, katong mau pakai sifat 1 nih. Katong mau pakai sifat 1. Akar 18 berarti berapa kali berapa yang akan katong pakai kira-kira? 18 itu berapa kali berapa 18? 6 kali 3. Oke, 6 kali 3. 6 kali 3. Terus berapa lagi? 2 kali 8. Oke, 9 9 kali kali. Oke, ya. 2. Sekarang 6 ini katong akarkan dia penghasil berapa? Yang ada, betul. Kalau 3, yang ada. Berarti katong pakai? juga. Katong pakai yang 9 mana? kali 2. Ya, 9 kali 2. katong pakai 9 kali 2. Dua. Karena kalau 9 ini diakarkan dia berapa? 3. Ya, 3. 3 akar 2. Jadi 2 ini tinggal tulis turun, Sa. Begitu. Bagaimana? Bisa kan? Bisa, Bu. Nah, kalau begitu coba anak-anak bikin yang ini. Akar 12. Kalau akar 12 bagaimana? 12. Iya. Berarti berapa kali berapa 12? 6 kali 6. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 2. kali 2. 6 kali 2. kali 2. Terus 3 kali 4. oke. 3 kali 4. 3 Berarti kali yang 4. cocok yang mana? 3 kali 4 kah? 6 kali 2? 3 kali 4. Ya, kalau 6 kali 2 hasilnya adalah 12 benar. Tapi bisa kesini pakai ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau 4 kali 3? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Jadi dia jadinya akar 4 kali akar 3. 3. Akar 3. Akar 3. Akar 4 dia punya nilai berapa? 2. 2, Kak. 2, oke. Maka dia jadi 2 akar 3. 2 akar 3. Oke. Sampai di situ ada yang mau tanya tentang sifat 1? Ya, Bu. Sudah jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, berarti Bu Guru hapus. Ini semua Ibu Guru hapus ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita lihat dia punya sifat kedua. Sifat kedua itu begini. A akar P kali
B akar Ki. Ya. Nah, ini sifatnya itu menjadi A kali B terus akar P kalikan dengan akar Ki. Ya. Contoh. Ibu guru kasih contoh. Misalkan 2 akar 7 kali 4 akar 3. Ya, misalkan ada contoh soal tentang bilangan berpangkat seperti ini, ya. Maka penyelesaiannya anak-anak, ini yang dikalikan itu 2 dengan 4 dulu. Ya. Jadi 2 kali 4 dulu. Ya. Terus berikut akar 7 kali dengan akar 3. Ya, akar 7 kali akar 3. Akar 3. Ya. Nah, 2 kali 4 itu berapa? 8. Ya, 8. Akar 7 kali akar 3 atau 7 kali 3 berapa? 21. 21. Berarti jawaban akhirnya adalah 8 akar 21. Bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Nah, coba sekarang Ibu Guru kasih tugas. Misalkan 5 akar 2 kali 6 akar 7. Kira-kira dia punya jawaban akhir berapa? Apa gitu? 30 akar 21. 21 30 akar akar 21. 21. Ini 2, ini akar 2. 30 akar 14. Ya, benar. Jawabannya adalah 30 akar 14. Ya, jadi 5 kalikan 6, 2 kalikan 7. 7. Oke. Ya, bagaimana? Ada yang mau tanya? yang ada, Bu. Ada. Nah, sekarang ini. 2 akar 5. Coba tulis. Ibu Guru hapus ini dulu ya. Nah, 2 akar 5 2 akar 5 kali 3 akar 10. Nah, coba. 2 akar 5 kali 3 akar 10. Jawabannya? 6 akar 50. Akar Oke. 50. 6 akar 50. 50. Nah, sekarang ini ada pertanyaan baru lagi. Akar 50 nih bisa ketong pecah lagi ke Seng. 50. 50 jadi berapa kali berapa? Kalau 50 kalau 50 itu bisa berapa kali berapa? 25 kali 2. Oh ya. Ya, 5 kali 10 bisa. 25 kali 2. Tapi yang lebih tepat yang mana? 25 kali 2. Ya, lebih tepat ketemu pakai yang ini 25 kali 2 ya. Iya, Bu. Nah, jadi dia 25 kali akar 2. 2. Nah, nanti dia jadinya itu 6 kali akar 25-nya berapa? 5. 5, betul. Kali akar 2. 2. Nah, tinggal anak-anak kalikan 6 kali 5. 6 kali 5 berapa?
30. 30. Ya, berarti dia jadi 30 akar Akar 2. 2. Oke. Pilih apa? Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, sekarang katong lihat sifat B, pembagian bentuk akar. Yang ini. Ini ya. Iya, Bu. Ini. Pembagian bentuk akar. Akar. Kupal 4 len, coba di kupal 4 Sabar len. ya. Ini. Jadi sifat pembagian bentuk akar itu dia pembentuk begini. Akar A dibagi akar B itu dia sama saja dengan akar A per B, ya. Jadi dia dibagi dulu lalu diakarkan seluruhnya, ya. Nah, untuk contoh, misalkan akar 12 dibagi akar 3, ya. Maka ini anak-anak bisa tulis dia begini. Akar dari 12 dibagi 3. 12 dibagi 3. Ya, betul. Sama Nah, dengan 12 bagi 3 berapa? 4. 4. Nah, sekarang akar 4 berapa? 2. 2. Oke. Sudah. Bisa toh kalau pembagian toh? Bisa, Bu. Bisa. Nah, coba soal berikut. Coba tulis dulu, tulis di situ soal berikut. Akar 32 akar 32 dibagi akar 2. Buat jaringan lo. Akar 32 bagi 2. Berapa? 2. Itu sama dengan akar berapa? Hah? 16. Akar 16. 16. Akar 16 itu berapa? 4. Ya, akar 16 adalah 4. Karena 4 kali 4 adalah 11. 16. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kopi gitu. Yang ada pertanyaan berarti ketong lanjut sifat terakhir dari materi bilangan bentuk akar. Nih, perhatikan yang bagian C. Ini ya. Bisa lihat kan? Bisa, Bu. Pangkatan bentuk akar. Ini ya. Nah, jadi Guru hapus dulu. Jadi sifat terakhir ini bentuknya begini. Jadi ada sebuah bilangan berpangkat, misalkan A pangkat, itu bagaimana tadi Kak? Akar pangkat Ki dari, ini Ki ya, Ki. Dari A pangkat P. Ya. Lalu bilangan akar ini kemudian dipangkatkan satu kali dengan pangkat N. Nah, kalau anak-anak dapat soal kayak begini, maka langkah pertama itu harus merubah yang bilangan akar ini, yang di dalam ini, harus dirubah dulu ke dalam pangkat pecahan. Ya, jadi dia harus dirubah dulu ke pangkat pecahan. Bentuknya adalah A pangkat P per Ki. Ya. Nah, baru setelah itu dipangkatkan N. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengalihkan pangkat-pangkat ini. Maka dia jadi A pangkat
P kali P N kali N per Q. I. Ya. Nah, dia bentuknya begitu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, Bisa, coba Bu. sekarang ketong lihat di contoh. Di sini ada contoh nih. Ya. 2 akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, misalkan ada soal begitu. Atau sabar, Ibu Guru ganti dulu ya. Ibu Guru ganti 2 nih juga, barang kelihatan kayak 2 terlalu banyak. Nanti kamu bingung. Nah, Ibu Guru ganti ini dengan 5 misalkan. 5 pangkat 3, akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 seluruhnya dipangkatkan 2. Nah, Dan 2. ini katong harus rubah dulu ke bentuk pangkat pecahan, ya. Nah, dia jadi 5 pangkat 3 3 per per 2. 2. Toh? Nah, baru kurung dalam kurung 2. baru kurung 2. nah, gitu. Nah, baru langkah selanjutnya adalah katong kalikan yang ini. Pangkat-pangkat ini katong kalikan. Ya. Dia jadi 5 pangkat 3 pangkat kali 2 2 kali 2 bagi Bagi 2. 2. Sudah perhatikan. Nah, jadi kalau bentuknya sudah begini ya tinggal anak-anak buat saja. Kalau ada yang langsung kalikan 3 kali 2 baru bagi 2 boleh kerjakannya seperti itu. Boleh langsung bagi nih, lihat perhatikan. Di sini ada bilangan pembilang 2, di penyebut juga ada 2. Nah, ini anak-anak bisa langsung bagi dia begini. Nah, yang tersisa adalah 3. 3. Maka dia punya hasil itu adalah 5 pangkat 3. 3. 3. Ya, begitu. Bagaimana? Bisa Seng? Bisa, Kalau Bu. yang Bisa, Bu. sifatnya Bisa, Bu. 3. Bisa. Bisa, Bu. Nah, sekarang coba soal yang lain lagi. Ini masalahnya ini bisa geser-geser lah. Sorry. Bisa. Sekarang coba misalkan ini tadi ketumpung soal toh. Nah, Iya, sekarang Bu. misalkan begini. Ibu guru punya akar ibu guru punya akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 ini dipangkatkan 3. Kira-kira dia punya jawaban berapa? Akar pangkat Dia punya jawabannya kira-kira berapa? 3, 4, 2 dalam 3. Dengan 4. 4 pangkat 2. Ya, betul. Jawabannya 4 pangkat 2. 2. 2. Sebenarnya ada dia punya cara cepat. Coba anak-anak perhatikan yang contoh 1 nih. Ini kan dia punya contoh akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 lalu seluruhnya dipangkatkan 2. Ada yang sama di sini kesini? Ada. Ada yang mana? 2 dengan 2, Ibu Guru. Ya, ini dengan ini sama toh? Iya. Sama, Bu Guru. Nah, kalau ini dengan ini sama, nah tinggal anak-anak potonglah, ambil yang di dalam saja. Betul gak, Seng? Betul. Nah, itu ada pada jawaban akhir ini. Begitu juga dengan ini. Ini tinggal potong 3 dan 3 dipotong. Yang tersisa adalah 4 pangkat 4 pangkat 2. 2. Oke. Bagaimana?